Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Karima dan NPM 24781087 dari kelas MI 3C. Di sini saya akan mengerjakan kuis nomor 19, yaitu manajemen server farm di Cisco Packet Tracer. Saya akan menyiapkan topologi, membuat VLAN, mengkonfigurasi router, mengaktifkan OSPF, membuat ACL supaya user hanya dapat mengakses web dan DNS, lalu melakukan pengujian. Yang pertama, di sini kita taruh router dan 2 switch. Lalu 2 PC dan 4 server. Sini di masing-masing server kita ganti namanya. Ini tadi server web, server DNS, server database, dan yang terakhir yang keempat yaitu server backup. Kita rapihkan. Lalu untuk switchnya juga kita ganti, yaitu yang pertama switch user, lalu switch server. Lalu akan kita hubungkan. Ini menggunakan kabel yang lurus, yang copper straight tube. Di sini kita hubungkan ke switch user, lalu kita hubungkan lagi dari switch user, kita menggunakan FA023 ke switch server, kita menggunakan sama FA023. Lalu dari switch user kita menggunakan FA01 ke arah PC. Ini FA0. Lalu dari switch user lagi kita menggunakan FA02 ke PC1. Ini kita rapihkan. Lalu kita hubungkan dari switch server ke masing-masing server. Ini kita menggunakan FA01 yang terhubung ke server web, lalu kita menggunakan FA02 ke server DNS, lalu FA03 ke server database, dan yang terakhir FA04 ke server backup. Selanjutnya kita akan buat VLAN di switch user. Nah, kita masuk ke switchnya, lalu ke CLI, kita enable conft, lalu kita VLAN 10, name user 1, lalu VLAN 20, name user 2, lalu VLAN 99, user server.
Selanjutnya kita ke switch server, ke CLI. Kita enable conft VLAN 99 name server. Exit. Nah, selanjutnya kita akan set port access untuk PC dan server. Kita ke switch user lagi, lalu kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu exit. Selanjutnya kita masuk ke interface FA02, kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, lalu exit lagi. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch server. Kini kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 99, lalu exit. Lanjut kita masuk ke interface FA02. Ini switch port mode access, switch port access VLAN 99, lalu kita exit, masuk lagi ke interface FA03, ini VLAN 99, exit. Yang terakhir ke interface FA04, switch port mode access, switch port access VLAN 99, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan mengubah port antar switch dan port ke router menjadi terang agar VLAN dapat lewat. Jadi ini kita masuk ke switch user, kita masuk ke interface FA0/23, lalu switch port mode terang, lalu exit. Selanjutnya masuk ke interface FA024, switch port mode terang, lalu exit. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke switch server. Di sini kita masuk ke interface FA0/23. Interface FA0/23, salah. Switch port mode terang, lalu exit. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi router. Nah, ini kita masuk ke routernya,
kita masuk ke CLI, ini kita ketik no, enable conft interface fa0/0 fa0/0 no shutdown, kita exit. Lalu kita masuk ke interface fa0/0.1, interface fa0/0.1, enter. Encapsulation .1q 10. Masukkan IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0, lalu exit. Selanjutnya masuk ke interface fa0/0.20. Kita masukkan encapsulation .1q20. Kita masukkan IP address 192.168.2.1.255.255.255.0, lalu kita exit. Selanjutnya kita masukkan interface fa0/0.99. Kita encapsulation .1q99. Lalu ke encapsulation IP address 192.168.99.1.255.255.255.0, salah, 255.255.255.0, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di masing-masing PC dan servernya. Pertama kita di PC terlebih dahulu, di PC 0 kita masuk ke desktop, lalu IP configuration kita masukkan IP-nya 192.168.10.10. Subnet mask-nya sudah otomatis. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya di PC 1 atau VLAN 20 ya. Kita masuk ke IP configuration, masukkan IP-nya 168.20.10. Lalu subnet mask-nya untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Selanjutnya kita ke server atau VLAN 99. Pertama di server web, kita masuk ke desktop, IP configuration 192.168.99.10. Untuk default gateway-nya 192.168.99.1. Ini kita copy karena untuk default selanjutnya ini sama ya. Selanjutnya kita masuk ke server DNS, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.99.11. Default gateway-nya tinggal kita paste, sama ya. Lalu ke server database, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.99.12.
Yang terakhir ke server backup, ke desktop 192.168 titik. Nah, sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan aktifkan layanan server di web, DNS, database, dan backup. Pertama di server web. Kita masuk ke service. Nah, ini HTTP-nya sudah on ya. Jadi kita selesai. Selanjutnya di server DNS. Kita ke service. Kita ke DNS-nya. Lalu kita on. Selanjutnya di server database, kita ke service. Nah, di paket tracer ini tidak tersedia, jadi kita off-kan saja. Selanjutnya di server backup, kita ke FTP. Nah, ini sudah on ya. Sudah selesai berarti. Nah, berarti kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengaktifkan OSPF di router agar routing antar VLAN diketahui. Di sini kita masuk ke routernya. Lalu kita router OSPF 1. Kita masukkan networknya, network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya network 192.168.20.0 0.0.0.0.255. Selanjutnya yang terakhir network 192.168.99.0, ini area 0. Selanjutnya kita akan buat ACL supaya user hanya bisa akses ke web dan DNS sesuai tugas di kuisnya. Di sini kita menggunakan access list yang mengizinkan hanya ke web dan DNS, lalu menolak ke database dan backup. Ini ke access list 100 permit IP any host 192.168.99.10. Ini server web ya. Selanjutnya kedua access list 100 permit host 192.168.99.11, ini server DNS. Selanjutnya access list 100 deny. Nah, deny ini untuk menolak IP any host 192.168.99.12. Jadi nanti jika mau ping ke 12 ini tidak akan berhasil karena sudah menggunakan access list ini, sudah di ACL. Nah, ini juga sama, ini yang 12 tadi ini server database, yang 13 ini server backup. Salah pengetikan. Access list 192.168.99.13. Selanjutnya terakhir ini 100 permit IP any. Selanjutnya kita akan pasang ACL pada subinterface user. Di sini kita masuk ke interface.
FA 0/0.10. Lalu IP access group 100 in. Lalu kita exit. Selanjutnya masuk ke interface FA 0/0.20 IP access group 100 in. Lalu kita exit. Nah, kita ini sudah selesai semua. Selanjutnya terakhir kita tinggal melakukan pengujian. Di sini kita mulai dari PC 0 ke server web. Kita masuk ke PC 0, lalu ke command prompt, lalu kita ping 192.168.168.99.10. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil replay dan TTL. Nah, kita coba ping lagi ke server DNS 192.168.99.11. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, replay dan time TTL-nya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita coba ke server database ping 192.168.99.12. Nah, seharusnya ini gagal ya, karena sebelumnya kita sudah batasi aksesnya. Nah, destination host unreachable berarti gagal. Berarti kita sudah benar, sudah berhasil maksudnya. Kita bisa coba di PC 1 ping 192.168.99.11 ini ke server DNS ya. Nah, ini sudah berhasil juga, sudah reply dan TTL. Selanjutnya kita coba lagi ke server backup yang seharusnya gagal juga karena sudah kita hapus aksesnya, kita batasi aksesnya. Dan ini tampilannya destination host unreachable juga, berarti sudah gagal. Nah, sesuai dengan tugas kuisnya bahwa kita hanya ditugaskan untuk VLAN hanya bisa mengakses server dari web dan server DNS, dan membatasi server backup dan server database. Dan di sini kita sudah berhasil memberi akses ke server web dan server DNS, dan menghilangkan akses ke server backup dan server database. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan kuis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.